Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuslihul qalba wal lisan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi adharul haqqa yawmal taqal jam'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli mutamassikin bil Qur'an. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat di masjid ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita berharap semoga ibadah Jumat ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan saudara-saudara sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dengan berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita agar kita selalu dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, sehingga hidup kita bisa bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Sidang Jumat yang berbahagia, termasuk di dalam meningkatkan ketakwaan di dalam bulan Ramadan adalah kita melaksanakan perintah Nabi kita, yaitu perintah ibadah iktikaf di akhir bulan Ramadan.
Apakah iktikaf itu? Iktikaf berasal dari bahasa Arab iktakafa ya'takifu iktikafan, berbentuk isim masdar. Sedangkan iktikaf adalah salah satu jalan yang mudah untuk meraih malam penuh kemuliaan atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Iktikaf secara bahasa mempunyai arti menetap pada sesuatu. Adapun secara syar'i, iktikaf berarti menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang khusus dengan tata cara yang khusus. Jadi iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tujuannya apa? Apa tujuan daripada iktikaf? Ulama yang terkenal yaitu Ibnul Qayyim menjelaskan maksud iktikaf adalah mengonsentrasikan hati supaya beribadah penuh kepada Allah. Iktikaf berarti seseorang menyendiri dengan Allah dan memutuskan diri dari berbagai macam kesibukan dengan makhluk. Orang yang beriktikaf hanya berkonsentrasi beribadah kepada Allah. Dengan hati yang konsentrasi seperti ini, ketergantungan hatinya kepada makhluk akan berganti ketergantungan hatinya kepada Allah. Rasa cinta dan harapannya akan beralih kepada Allah. Ini tentu saja merupakan maksud besar dari ibadah yang mulia ini. Jika maksud iktikaf memang demikian, berarti iktikaf semakin sempurna jika dilakukan dengan ibadah puasa. Memang iktikaf lebih afdol atau lebih utama dilakukan pada hari-hari puasa. Itulah tujuan daripada iktikaf atau tujuan kita berdiam di masjid di ujung bulan Ramadan. Sidang Jum'ah yang berbahagia, selanjutnya dalilnya apa? Dalil disyariatkannya iktikaf. Ibnul Munzir mengatakan bahwa ulama bersepakat bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya, siapa yang melakukan iktikaf di masjid akan mendapatkan pahala dari Allah. Siapa yang tidak melakukan iktikaf akan rugi. Itulah sunnah. Jadi hukum daripada iktikaf adalah sunnah, bukan wajib. Kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya, yaitu bernazar untuk melakukan iktikaf. Kecuali kalau sudah nazar atau janji atau sumpah pada bulan lalu, ya. Misalnya kalau saya lulus dalam ujian, saya akan beriktikaf, ya. Kalau sudah bernazar, maka hukumnya menjadi wajib, ya. Kalau tidak beriktikaf akan berdosa,
karena sudah bernazar atau berjanji. Karena itu hati-hati jika kita mengeluarkan janji atau nazar, harus berhati-hati. Marilah kita menjalankan iktikaf agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan salah satu hadis yang berhubungan dengan iktikaf dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtaqiful masrul awakhira min Ramadana, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 21 Ramadan sampai dengan 29 atau 30 Ramadan, Rasulullah itu sudah terbiasa beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Jika Ramadannya usianya 29 sampai tanggal 29, jika Ramadannya usianya 30, iktikafnya sampai tanggal 30. Ini yang dilakukan Rasul di ujung Ramadan, bukan sibuk dengan aktivitas lain, ya, tetapi sibuk beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal nanti hidup di alam kubur dan hidup di alam akhirat setelah hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia. Berikutnya, apakah iktikaf harus dilakukan di masjid? Jawabannya ya, iktikaf harus dilakukan di masjid. Kalau di rumah bukan iktikaf, namanya zikir biasa. Jadi iktikaf harus dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Karena itu marilah kita mempunyai niat atau keinginan atau maksud atau planning atau rencana di 10 hari terakhir ini kita berusaha untuk menyibukkan diri kita beriktikaf di masjid. Di masjid mana? Di masjid mana saja boleh. Yang penting gedung itu ada tulisannya masjid. Silakan pilih masjid yang sesuai dengan hati nurani kita, dengan pilih masjid yang nyaman untuk beriktikaf. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan iktikaf. Seorang iktikaf bisa batal jika keluar masjid tanpa alasan yang syar'i. Sedang iktikaf di masjid kok keluar tanpa alasan yang syar'i, maka iktikafnya menjadi batal. Kemudian yang kedua, berjima atau bersetubuh dengan istri. Karena itu ketika 10 hari terakhir hendaknya kita untuk konsentrasi di masjid.
Selanjutnya, yang diperbolehkan. Apa saja yang diperbolehkan ketika i'tikaf? Yang pertama, keluar masjid disebabkan ada hajat atau kebutuhan yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan dan minum, serta ada hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Ya. Boleh keluar untuk membeli makan sahur, kemudian kembali lagi ke masjid, itu boleh. Kemudian melakukan hal-hal yang mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid. Nah, misalnya ada tamu yang membutuhkan kita, orang itu datang ke masjid, kita antarkan sampai ke pintu masjid, itu boleh. Atau bercakap-cakap dengan orang lain, ya. Antarkan sampai ke pintu masjid. Kemudian istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya, ya. Kalau hanya berduaan di halaman masjid karena sesuatu hal, ya, itu boleh. Kemudian mandi dan berwudu di masjid boleh. Ketika i'tikaf mandi di masjid boleh, wudu di masjid boleh, membawa kasur untuk tidur di masjid boleh, ya. Karena menurut kesehatan tidur sebaiknya jam 23, ya. Nanti bangun jam 02.00, nanti ibadah lagi, ya. Sebelum jam 23 ibadah, setelah jam 02.00 ibadah lagi. Jadi cukup tidur 3 jam, ya, di masjid. Boleh bawa bantal, boleh. Selanjutnya terakhir adalah adab beriktikaf. Apa saja yang kita lakukan ketika beriktikaf? Hendaknya ketika beriktikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan. Nah, ketaatan-ketaatan yang dilakukan di masjid. Yang pertama zikir. Hendaknya kita memperbanyak istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini bulan pengampunan dosa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya, jika kita mau minta ampun, ya, kepada Allah. Ya, maka diharapkan ketika i'tikaf kita memperbanyak istighfar atas dosa-dosa kita yang lalu, ya, sejak balik sampai sekarang. Astaghfirullahaladzim, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya. Istighfarnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya. Yang isinya tahlil, tasbih dan istighfar, ya. Mari memperbanyak istighfar ketika berada di masjid. Kemudian doa untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Doa untuk menyambut Lailatul Qadar. Nah, ini kita membaca doa menyambut Lailatul Qadar, ya. Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul ngafwa fa'fu anni, ya. Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul ngafwa fa'fu anni. Ini dibaca yang banyak di masjid ketika i'tikaf agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya, yang berpahala ibadah lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun. Satu malam tapi bernilai 83 tahun. Kita berdoa di masjid, Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul ngafwa fa'fu anni, selama 10 hari di masjid. Kemudian program i'tikaf atau isi acara i'tikaf juga bisa mengkaji hadis, ya. Kita memanggil ahli hadis untuk menjelaskan tentang seluk-beluk hadis, ya. Rijalul hadis, asbabul wurud, matan hadis, terjemah hadis,
ya, fadilahnya, derajat hadis, sahih, hasan atau dhaif itu bisa dipelajari ya, di dalam program i'tikaf tersebut. Kemudian mengkaji Al-Quran ya, mengkaji Al-Quran tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tentang tajwidnya, makhrajnya, sifat huruf, kemudian tarjamah dari masing-masing surat, kemudian tafsir Al-Quran ya, asbabun nuzul, kemudian tadabbur, dan yang terakhir adalah tahfidz atau menghafal Al-Quran ya. Jika kita sudah tartil ya, jika kita sudah tartil di dalam membaca Al-Quran, maka kemudian kita tahfidz atau menghafal Al-Quran. Nah ini bisa dipelajari di dalam bulan Ramadan di 10 hari. Kemudian kita yang sudah tartil bisa tadarus atau membaca Al-Quran ya. One day one juz boleh, one day 2 juz juga boleh, semampu kita dan sebanyak-banyak. Dan i'tikaf bisa diisi juga dengan sholat tahajud ya, baik mandiri atau munfarid maupun berjamaah. Bagi yang punya hafalan banyak ya, silakan sholat tahajud dengan berdiri yang lama ya. Mungkin rakaat pertama setengah jam, rakaat kedua setengah jam ya. Jadi 1 kali salam bisa 1 jam sholat tahajud sendirian ya. Sepanjang mungkin ya untuk sholat tahajud ini. Bagi yang hafalannya pendek bisa bersambung-sambung ya. 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat, berdiri lagi 2 rakaat, karena ayatnya pendek-pendek ya, belum punya hafalan yang panjang. Yang intinya adalah kita harus berdiri lama ketika tahajud. Ini yang sebaiknya seperti itu ya, di dalam sholat tahajud. Itulah beberapa rangkaian program agenda di dalam i'tikaf di masjid ya. Maka agenda ini bisa kita laksanakan di berbagai masjid ya. Kita bisa berangkat mulai habis sholat tarawih, kemudian langsung melaksanakan agenda-agenda. Jam 23 bisa tidur, jam 02.00 bangun, kemudian melakukan rangkaian ibadah lagi, kemudian sahur, kemudian sampai menunggu sholat subuh berjamaah, jam 6 atau jam 7 selesai ya. Besok seperti itu lagi selama 10 hari. Inilah yang diinginkan ya di akhir Ramadan oleh Nabi kita, agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Jangan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas lain. Aktivitas lain nanti setelah Idul Fitri ya. Mumpung Ramadan, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tazghal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.